Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonsa Purnama Ibrahim. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Limboto dari jurusan perhotelan. Nah, kali ini saya akan membahas dampak penjajahan Belanda di Indonesia. Tahukah kamu, penjajahan Belanda bukan cuma soal penderitaan, tapi juga meninggalkan dampak besar yang membentuk wajah Indonesia hingga hari ini. Dari perkebunan paksa hingga kota-kota besar yang kamu kenal sekarang, semuanya punya jejak kolonial. Yuk kita bahas dampak penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, yang pertama adalah dampak ekonomi. Belanda datang ke Indonesia karena tertarik pada kekayaan alam, terutama hasil perkebunan. Kopi, tebu, tembakau, semua jadi rebutan. Melalui sistem tanam paksa atau kultur sel-sel, rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor, tapi semua keuntungan masuk di Belanda. Nah, lalu pada tahun 1870, Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal. Swasta asing diberi izin membuka perkebunan besar-besaran di tanah rakyat. Tanah-tanah diambil, rakyat jadi buruh, kaya untuk Belanda dan sengsara untuk pribumi. Lalu selanjutnya adalah urbanisasi dan pertumbuhan kota. Industri perkebunan yang berkembang bikin banyak penduduk pindah ke kota. Surabaya, Batavia, Semarang, dan Bandung tumbuh jadi pusat industri. Kereta api, jalan raya, dan pelabuhan dibangun untuk mempercepat pengangkutan hasil bumi. Tapi semua demi kepentingan kolonial, bukan rakyat. Nah, selanjutnya adalah dampak sosial dan budaya. Ilmu pengetahuan dan teknologi mulai masuk ke Indonesia, tapi hanya segelintir rakyat yang bisa belajar. Sebagian besar tetap terpinggirkan. Meski begitu, warisan pengetahuan ini jadi bekal penting setelah kemerdekaan. Pertanian, transportasi, bahkan komunikasi, semuanya tumbuh. Nah, selanjutnya adalah kesehatan dan higienitas. Awalnya, layanan kesehatan hanya untuk orang Eropa. Tapi setelah masuknya politik etnis, mulai dibuka pendidikan medis untuk pribumi. Stopia, alias Sekolah Dokter Jawa berdiri. Dari sinilah dokter-dokter pribumi pertama di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah mobilitas sosial. Karena tanah mereka diambil, banyak petani berubah menjadi buruh. Orang-orang desa pindah ke kota, berharap hidup lebih baik. Sayangnya, banyak yang berakhir jadi kuli kontrak. Mereka kerja keras dengan upah rendah dan tak boleh berhenti. Kalau kabur, bisa dihukum. Yang terakhir, munculnya sentimen rasial. Penjajahan Belanda juga memecah masyarakat lewat rasisme. Pribumi, Tionghoa, dan Eropa dibedakan dalam hukum, pendidikan, dan tempat tinggal. Diskriminasi ini diwariskan secara sistematis oleh kebijakan resmi pemerintah kolonial. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, kolonialisme memang menyakitkan, tapi dari situ bangsa Indonesia belajar bertahan, berjuang, dan akhirnya merdeka. Sebagai generasi muda, yuk kita kenali sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tak lupa akan masa lalunya. Saya Julian, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.